Ya pemirsa, momentum libur panjang terutama di akhir pekan kemarin menjadi salah satu hal yang dimanfaatkan tentunya oleh masyarakat untuk berlibur. Meskipun kita tahu kondisinya saat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19. Dan salah satu tujuan utama yang juga menjadi favorit dari masyarakat yakni Bali tentunya ya, setelah juga dibuka oleh pemerintah pada akhir Juli kemarin. Lantas bagaimana sebetulnya kondisi terkini terkait dengan pembukaan pariwisata Bali dan apa saja kemudian yang bisa kita sikapi dan kita cermati dari pembukaan pariwisata di Bali. Sudah ada rekan Mangi Veracong yang siap menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Halo Mangi. Ya, halo rekan Fajar Wayo. Ya Mangi, terkait dengan momentum libur panjang kemarin, tentunya salah satu tujuan wisata utama adalah Bali setelah dibuka pada akhir Juli lalu. Lantas, apa kemudian yang bisa kita cermati dari pembukaan pariwisata Bali dan kondisi terkini mungkin bisa Anda sampaikan, silakan. Baik, terima kasih rekan Fajar Wayo. Ya, pemirsa, memang pertanggal 31 Juli 2020 lalu, pemerintah telah membuka kembali tempat wisata di Bali. Namun, hal ini hanya diperuntukkan bagi wisatawan domestik. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara sendiri memang belum diperbolehkan untuk kembali mengunjungi tempat-tempat wisata di Bali. Dan berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Bali begitu ya Fajar, sejak dibuka kembali pada tanggal 31 Juli 2020 lalu terdapat peningkatan jumlah wisatawan domestik yang datang ke Bali, yaitu sebanyak 15 hingga 17%. Dan bisa kita perhatikan dari grafis berikut. Pada tanggal 31 Juli 2020, yaitu hari pertama dibuka pariwisata Bali, begitu Fajar, jumlah kunjungan mencapai sekitar 2.000-an wisatawan domestik yang datang. Lalu pada tanggal 1 Agustus atau hari kedua, itu kedatangan wisatawan domestik mencapai 1.800-an wisatawan yang datang. Selain itu di tanggal 2 Agustus maksud saya, atau hari ketiga, jumlah wisatawan yang datang itu kembali meningkat di angka 2.419 wisatawan domestik. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah dengan dibukanya kembali pariwisata Bali ini sebenarnya bisa menjadi ancaman, namun bisa juga menjadi peluang untuk pemulihan ekonomi di Indonesia dan juga pemulihan ekonomi di industri pariwisata begitu Fajar. Nah, sebenarnya siapa saja sih pihak-pihak yang akan diuntungkan atau terkena imbas positif dari pembukaan pariwisata Bali ini? Yang sudah pasti yang pertama adalah masyarakat Bali sendiri, di mana masyarakat Bali ini memang pendapatannya itu sangat bergantung terhadap pariwisata Bali seperti UMKM, warung makan, restoran-restoran lokal, tour guide lokal, dan juga pusat oleh-oleh. Selain itu, para pelaku usaha di sektor transportasi, salah satunya maskapai penerbangan, begitu ya Fajar, juga akan merasakan imbas positif dari dibukanya pariwisata Bali ini. Kemudian juga ada para pelaku usaha dari sektor perhotelan, begitu Fajar. Dan selain itu, yang akan merasakan imbas positif dari pembukaan Bali ini adalah negara Indonesia sendiri. Karena berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, pada tahun 2018, industri pariwisata ini menyumbang sekitar 4,5% terhadap PDB Indonesia. Sedangkan pada tahun 2019, industri pariwisata menyumbang sekitar 4,8% terhadap PDB Indonesia, begitu Fajar. Dan Gubernur Bali Iwayan Koster menyatakan bahwa sepanjang tahun 2019 dari total devisa nasional sebesar 280 triliun rupiah, Bali menyumbang sekitar 28,9% atau sekitar 75 triliun rupiah, di mana 60% wisatawan mancanegara memang paling banyak datang ke Indonesia itu mengunjungi Bali. Dan apabila pemerintah bisa mengimbangi pembukaan pariwisata Bali ini dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik begitu ya Fajar, maka di kuartal ketiga 2020 Indonesia berpotensi untuk tidak masuk ke jurang resesi karena pendapatan negara akan disokong oleh industri pariwisata begitu Fajar. Terutama dari sisi masyarakat Bali dan juga UMKM yang bergerak di sana, Anda sempat sebutkan. Tapi sebelumnya, Anda juga tadi sempat menyebut terkait dengan ancaman-ancaman dari pembukaan pariwisata di Bali. Apa saja sebetulnya ancaman-ancaman yang dihadapi ini? Baik, sebenarnya dengan pembukaan Bali ini juga bisa berpotensi untuk
menyebabkan angka kenaikan kasus COVID-19 semakin masif, terutama di Pulau Bali sendiri begitu ya, menyebabkan klaster baru. Memang pada awalnya pemerintah itu sangat optimis dengan dibukanya kembali pariwisata Bali ini tidak akan menyebabkan pertambahan angka kasus COVID-19 yang masif seperti yang telah disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui pernyataan berikut. Semenjak reaktivasi pariwisata di Banyuwangi dan Bali, terjadi kenaikan jumlah wisatawan domestik. Ini tren yang baik dan menarik adalah terjadi juga penurunan dari infected di Bali dan juga tingkat kesembuhan yang meningkat. Ini hal yang perlu kita contoh. Yang tadinya saya khawatirkan dengan adanya turis ini dibuka maka Bali mungkin akan naik R0-nya, tapi ternyata tidak begitu. Data yang saya dapatkan dari BNPB ya, pada tanggal 31 Juli 2020 dan kita bisa cermati dari grafis berikut, jumlah kasus positif COVID-19 di Bali itu menyentuh angka 3 ribuan. Sedangkan pada tanggal 23 Agustus, yaitu kemarin begitu ya Fajar ya, jumlah kasus positif COVID-19 itu meningkat menjadi 4 ribuan. Yang artinya setelah hampir sebulan pariwisata Bali ini dibuka, jumlah atau persentase pertambahan kasus positif COVID-19 mencapai 32%. Dan saat ini pemerintah juga telah menggelontorkan dana untuk pemulihan atau penanggulangan COVID-19 di Indonesia sebesar 695,25 triliun rupiah. Dan apabila jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat, maka kedepannya pemerintah berpotensi harus mengeluarkan dana yang lebih untuk penanganan COVID-19 ini, begitu Fajar. Besar terutama dari peningkatan kasus COVID-19. Tapi dari sisi peluang, bagaimana kemudian respon dari para pelaku usaha, baik dari sektor pariwisata mungkin atau justru sektor lainnya, terutama para pelaku usaha yang mungkin menggerakkan usahanya di daerah Bali. Mangi, apa kemudian respon yang sudah ditunjukkan? Ya baik, memang sejauh ini respon pelaku usaha terhadap pembukaan kembali pariwisata Bali memang sangat menyambut baik begitu ya keputusan pemerintah ini. Contohnya dengan PHRI sendiri telah mengadakan kampanye wisata sehat saat Bali ini kembali dibuka yang bertujuan untuk mengajak para wisatawan berwisata secara sehat, begitu Fajar. Jadi sudah ada respon yang ditujukan salah satunya dengan kampanye sehat begitu ya. Ini artinya juga mendukung dari keputusan pemerintah untuk melakukan pembukaan pariwisata di Bali. Tapi selain itu, Mangi, selain memang akhirnya respon yang sudah ditunjukkan pelaku usaha, apa kemudian yang juga dilakukan oleh pemerintah terutama untuk menyikapi tadi peluang dan ancaman yang memang hadir di saat bersamaan itu? Ya memang pemerintah ini harus mengimbangi pembukaan pariwisata Bali ini dan harus tetap fokus terhadap faktor-faktor keselamatan dan kesehatan begitu ya Fajar, agar penyebaran angka COVID-19 tidak semakin masif begitu di Bali ya Fajar. Nah sejauh ini pemerintah terus menghimbau kepada siapapun, baik itu para pelaku usaha, para pekerja yang bekerja di sektor pariwisata dan juga para wisatawan untuk terus mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, selalu menjaga kebersihan dan juga menghindari kerumunan. Selain itu para wisatawan yang ingin berwisata ke Bali begitu ya, yang datang dari luar Pulau Bali, memang harus mengisi formulir secara online melalui aplikasi dan harus mengaktifkan GPS begitu Fajar. Tujuannya adalah untuk pemerintah lebih mudah mengawasi kegiatan wisatawan saat berwisata di Bali. Dan nantinya para wisatawan ini juga bisa berkeluh kesah atau menyampaikan kondisi-kondisi saat berada di Bali. Selain itu, sejauh ini pemerintah juga telah melakukan verifikasi daring yang bertujuan untuk
para pelaku usaha ini mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan para wisatawan untuk kembali berwisata di Bali. Dan untuk pemerintah daerah sendiri juga telah bekerja sama dengan Pecalang. Pecalang itu adalah polisi adat Bali, begitu ya Fajar. Contohnya adalah di Pantai Jimbaran, banyak sekali pecalang yang memang berkeliling untuk memantau kegiatan para wisatawan. Apabila ditemukan wisatawan yang tidak mentaati protokol kesehatan, akan dikenakan sanksi dan juga teguran begitu. Dan sejauh ini juga pemerintah telah memberikan insentif atau diskon terhadap pajak perhotelan dan juga restoran yang ada di tempat-tempat wisata. Pemerintah juga telah memberikan insentif pajak PPh 21, pembebasan pajak impor, dan juga diskon 30% terhadap PPh 25 yang telah berlaku sejak tanggal 27 April lalu, begitu ya Fajar. Namun stimulus yang telah digelontorkan oleh pemerintah ini sepertinya belum terlalu dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya yang berada di Bali. Berdasarkan data yang saya dapatkan, atau kita bisa lihat ya dari grafis berikut ya Fajar, pada triwulan 2 ini pertumbuhan ekonomi Bali secara kuartal minus 7,22%. Sedangkan secara tahunan itu turunnya lebih dalam lagi atau minus sebesar 10,98%. Pada pelaku usaha, dan demikian juga bisa kita katakan sebetulnya Mangi, kesadaran dari masing-masing wisatawan juga harus terus dijaga begitu ya Mangi, untuk kemudian saling menjaga protokol kesehatan tetap dipatuhi begitu ya? Ya betul begitu, Ya betul Fajar. begitu Oke. Fajar. Kemudian kita lihat juga ini dengan tadi ancaman yang sudah Anda sebutkan, peningkatan kasus COVID-19. Begitu kita tahu masih terus bertambah dari hari ke hari. Apabila memang akhirnya kondisinya sudah begitu mengkhawatirkan dengan pembukaan Bali, ternyata tadi peningkatan kasus justru terjadi. Apa kemudian yang mungkin akan dilakukan pemerintah? Apakah kemudian ada potensi untuk penutupan kembali Bali untuk wisatawan, atau mungkin ada hal-hal lain yang sudah dinyatakan oleh pemerintah terkait langkah-langkah ke depan, Mang? Ya, baik Fajar, memang saat ini kembali saya ulas lagi. Saat ini Bali hanya menerima wisatawan domestik, namun wisatawan mancanegara memang belum diperbolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Bali. Dan untuk memberikan kesiapan terhadap tempat wisata di Bali atas datangnya kembali wisatawan mancanegara yang direncanakan akan dibuka pada September mendatang, sesuai dengan pernyataan juru bicara Satgas COVID-19, yaitu pemerintah harus melakukan prakondisi begitu Fajar. Dan juga ke depannya pemerintah juga bisa lebih selektif dalam menerima wisatawan yang akan datang ke Pulau Bali. Bisa juga lebih selektif untuk menerima wisatawan yang datang dari zona-zona merah. Dan saat ini Fajar, tercatat DKI Jakarta adalah provinsi nomor 1 dengan tingkat kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 32.000. Diikuti oleh Jawa Timur sebesar 30.000 dan Jawa Tengah sebesar 12.000. Lalu pemerintah juga bisa menghimbau kepada para pelaku usaha untuk menerapkan 50% kapasitas agar bisa tetap berwisata dan juga tetap menerapkan social dan physical distancing begitu Fajar. Selain itu, selain pemerintah atau Dinas Pariwisata Bali memberikan sertifikasi terhadap para pelaku usaha, itu juga harus diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat gitu. Bisa juga memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan saat berwisata. Jadi tentunya sudah ada sejumlah langkah yang disiapkan oleh pemerintah, terutama tadi mengantisipasi hal-hal yang dalam tanda kutip tidak kita inginkan terkait dengan pembukaan pariwisata di Bali. Dan kita tahu memang masyarakat saat ini sudah sangat ingin sekali begitu ya untuk kemudian melakukan perjalanan wisata atau juga berlibur. Tapi tetap sekali lagi ditekankan bahwa wisatawan juga harus saling menjaga, terutama dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih rekan Mangi atas informasi dan juga laporan yang disampaikan. Selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, informasi terkait dengan pembukaan pariwisata di Bali. Apa kemudian efeknya terhadap sejumlah emiten akan saya sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.